Selamat sore guys. Kita sekarang berada di Bonandolo ya, Kecamatan Cianjur Mula-Mula Samosir. Di sana ada dua air terjun ya. Air terjun Sibotar yang di tengah, dan itu air terjun Sitapigagan. Bahkan ada air terjun yang kecil sebelah sana. Karena musim hujan ya jalan. Jadi kita sekarang explore ya desa ini. Ya, ini terkenal sebagai desa yang paling teratur ya, teratur, bersih ya. Lihat ya, tidak ada sampah ya. Sawahnya juga bersih, lihat. Nah, itu banyak juga air terjun di ujung sana, ada, lihat. Dan bentuk pekuburannya estetik ya, itu cantik. Ada yang warna merah, putih, dan ya mirip seperti candi ya jadinya sekilas. Nah, jadi tempat ini dikelilingi oleh perbukitan sebelah sana ya. Perbukitan sana itu ya Batuan Duhur. Tadi kita dari sana, lalu arah sana arah ya Parbuluan ya, barangkali hutan Parbuluan sana. Dan ke sana itu ke Hasinggaan. Jadi nanti kalau jalannya lingkar luar mau dirampungkan akan melewati desa ini. Jadi jalan di sana tadi kita lewati, tapi sangat hancur kondisinya sekarang karena musim hujan kemarin, dan karena belum diaspal ya, masih dibatuin. Ya, kita lihat ini pengairannya juga. Desa ini sangat bersih ya, jarang terlihat sampah ya. Jadi saat ini mereka lagi memulai musim tanam ya, baru marsuan namanya. Ini marsuan itu yaitu menanam bibit ke sawah ya, setelah dari pesemaian pindah ke sawah ya. Ini jalan utama, setelah kendaraan hanya bisa sampai di sana ya. Jadi ini lalu kita menyusuri jalan ini untuk sampai ke desa itu, karena ke desa itu tidak bisa mobil masuk, hanya sepeda motor. Karena dulu juga ke kampung ini sebelum ada jalan yang sana tadi, satu-satunya akses orang naik ke sini hanya naik kapal ya, naik kapal. Sepeda motor juga dikapalkan untuk bisa dipakai di luar. Jadi di sini ada pelabuhannya, di situ ada pelabuhan yang melayani desa ini ya. Jadi desa ini benar-benar dikelilingi perbukitan, dan di sebelah sana Danau Toba ya. Nah, jadi ini desa yang termasuk tua ya. Ini di sini banyak marga Sagala. Ya, Sagala itu salah satu marga yang sudah tua. Cianjur Mula-Mula. Ini kita lihat sawahnya ya. Ya. Jadi di sana ada ladang jagung, dan di sini banyak tugu. Tugu itu tempat atau makam keluarga ya. Jadi dia kumpulan keluarga atau opung ya. Satu opung biasa disatukan kuburannya. Biasa 3 generasi di dalamnya. Makanya selalu apakah itu 3 tingkat atau 4, biasanya seperti itu.
Gede Agnes. Ora sama. Ya, jadi kita udah mau masuki kampung pemukiman ya. Nah, jadi di sini kita ada lihat satu rumah lama, pondasi rumahnya masih batu, ini ya. Jadi dia lebih tahan, lebih kuat. Pondasinya cukup bagus. Ah, ini ada anak muda yang lagi main suling. Mungkin kalau lagi ke sawah hiburannya main suling. Iya. John Simandalahi namanya. Oke, mantap. Isi keluarmu? John Perry, Bang. Oh, John Perry, Simandalahi. Iya. Oh, lagi berlatih untuk apa? Main musik, Iya. suling, atau ikut tergabung di itu Sekolah, Bang. sekolah? Iya. Oh iya, mantap. Iya. Nah, silakan latih terus. Iya. Ya, ya. Ya, jadi kita tadi ketemu anak yang lagi berlatih suling. Kita lanjutkan eksplor kampung ya. Nah, ini ada gue baru belanja. Horas, itu. Nah, ini ada rumah Batak ya, rumah tradisional yang masih utuh, yang baru dicat ini ya. Jadi lengkap masih dengan ukiran-ukirannya ya, lengkap dengan ukirannya, lengkap, ada kolongnya, rumah panggung. Nah, ini rumahnya masih genteng ya, jadi era genteng masih terekam jejaknya di sini. Sebelum era Seng memang ada era genteng ya, masuk ke desa-desa. Nah, ini juga perkampungannya lengkap dengan rumah ya, barangkali rumah rajanya ya, penguasa di sini. Nah, ini ya. Nah, biasanya sih yang tengah itu rumah raja, apakah yang ini apa yang sana? Biasanya yang banyak ukiran yang rumah raja, betul. Nah, yang sebelah sana, sebelah kanan ukirannya lebih penuh, jadi itu rumah rajanya ya. Iya. Agak jabu munau nate. Tahu? Lengkap ukiran-ukirannya. Odo jabu raja aja lo. Jadi ada. Hah? Oh, ada yang buat tamu. Oh. Odo rate. Iya. Jadi sepertinya ini rumah rajanya, karena di sampingnya ada lumbung ya. Ini ada lumbung desa atau lumbung kampung untuk tempat persediaan pangan. Jadi mereka taruh biasanya di samping gitu lumbungnya. Ini komplit masih model desa zaman dulu ya, masih ada lumbungnya ini. Dan rumahnya lebih besar ya, kelihatan itu. Nah, itu sepertinya rumah rajanya. Ini sudah rumah tua, belum direnovasi, mungkin masih aslinya ya, kayu-kayunya masih komplit. Baiklah, ayo kita susuri lebih lanjut desa ini. Di tengah-tengah desa ini mengalir satu sungai namanya Binanga Sitapigagan, yang airnya jernih dan berbatu-batu, cukup deras ya.
Nah, hulunya itu dari air terjun Sitapigagan yang juga berasal dari hutan Parbuluan ya. Nah, ini suasana persawahan yang cukup rapi dan bersih, dan juga perumahannya yang terlihat juga rapi ya. Suasana masyarakat yang cukup tenang, dan terlihat kelompok-kelompok rumah ya, rumah tradisional Batak ya, dengan ciri khas atap yang melengkung ke atas. Ini suasananya damai dan tenang. Kendaraan roda 4 tidak bisa masuk ke dalam desa ini, hanya tersedia jalan beton untuk sepeda motor. Jadi kendaraan roda 4 harus ditinggal di pelabuhan ya. Kita sampai ke air terjun Sitapigagan. Terlihat air terjunnya cukup eksotik ya, dan ini sakral oleh masyarakat desa di sini. Jadi kita harus hormati dan menjaga kesopanan di sini. Nah, ini ada satu gereja HKBP yang berada persis di tepi sungai ya, cukup cantik ya, cukup menarik. Nah, ini suasana desa Bonandolok dengan drone ya, terlihat hamparan sawah hijau yang luas ya, perumahan yang masih tradisional ya, ada gereja dan ada sungai yang membelah desa, dan terlihat di ujung sana air terjun Sitapigagan ya, yang sebelah kanan itu air terjun Sitapigagan, dan yang sebelah kiri adalah air terjun Sibotar. Nah, kedua air sungai ini menyatu dan mengalir ke Danau Toba ya, menambah volume air Danau Toba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan juga di share ya. Episode berikutnya kita akan saksikan Bonandolok saat suasana panen.